Crazy in Love, Chapter 31. Akhir dari semuanya. Semenit telah kepergian Gabir, Pak Fadil memanggil Zahra turun, juga Raihan melalui Bi Ina. "Ada apa, Bi?" tanya Raihan, berdiri di depan pintu. "Kurang ngerti, Mas. Bapak cuma nyuruh manggil Mas Ganteng sama Mbak Cantik," terang Bi Ina. "Oh," seru Raihan. Bi Ina pun pamit. Berbelok ia ke kamar sebelah. Ia ketuk itu pintu yang rapat tertutup. Telinga Zahra terusik. Ia yang malas turun dengan terpaksa melompat dari tempat tidur, berjalan malas ke arah pintu. Ia buka sedikit daun pintu, lalu menyembulkan kepala. "Bibi," seru Zahra bertanya-tanya. "Itu Mbak Cantik. Bapak minta Mbak sama Mas Raihan turun sekarang," terang Bi Ina menyampaikan. "Ada apa lagi, Bi, sama Tuan Fir'aun itu?" sahut Zahra lancang. "Hes, Mbak," tegur Bi Ina, khawatir tiba-tiba Pak Fadil muncul. Celakalah nanti. Raihan masih di kamar. Sengaja ia tak langsung turun setelah diberitahu tadi. Niatnya tak lain menunggu Zahra keluar. Dan begitu terdengar langkah kaki, ia lekas intip dari celah daun pintu yang sedikit terbuka, memastikan saja. "Zahra," tegurnya, membuka pintu selebar-lebarnya, melangkah keluar dan menghampiri Zahra yang sempat terdiam. Enggan melangkah berdua, Zahra lanjut berjalan, tak menunggu sang kakak. "Zahra, tunggu," tegur Raihan, mempercepat langkah kaki. "Apa sih kakak ini, bikin naik darah aja," umpat Zahra kesal di hati. "Zahra," tegur Raihan lagi, menyambar pundak anak itu. Spontan Zahra meringis. Satu tangannya menepis jauh tangan Raihan. Tidak sudi berjalan beriringan, Zahra mempercepat langkah kaki. "Oh, sini duduk," kata Pak Fadil memberi perintah. Ibu Hazlina menyongsong kedatangan kedua anaknya. Ia rangkul Zahra lebih dulu, lalu satu tangannya meraih pergelangan tangan Raihan. Ia bimbing dua anak itu duduk bersama satu kursi. "Mama, duduk sini," tegur Pak Fadil, merasa cemburu lantaran beberapa hari belakangan ini ia tak lagi diperhatikan. "Adakah peraturan ibu dilarang bersama anak mereka?" cibir Ibu Hazlina menjawab, maksudnya menolak. Mulut Pak Fadil berhasil dibuat gagap. Walau ia terbilang keras pada anaknya, namun lebih sering mengalah apabila sang istri yang berbicara. Akhirnya duduklah dia seorang diri. Lewat kekuasaan mutlaknya sebagai kepala rumah tangga, Pak Fadil membuka sidang keluarga dengan wajah teramat serius. Dimulai dari Raihan, Pak Fadil memulai sidang akademik hidup. Cercaan pertanyaan terus diberikan hingga puas hatinya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan dunia remaja serta percintaan mereka. Sepertinya Raihan dulu sidang akademik hidup, apalagi seputar cinta, memang belum terjamah. "Papa tidak akan pilih kasih, baik anak cowok ataupun anak cewek, apalagi melanggar pasti akan diberikan hukuman," ucapnya mengakhiri sidang Raihan. Selanjutnya, siapa lagi jika bukan Zahra, pencipta masalah keluarga dengan tragedi cintanya. Tidak basa-basi, cercaan pertanyaan langsung mengarah seputar peliknya hati. "Zahra, sejak kapan kamu mengenal si Kabir itu?" tanya Pak Fadil. Ketakutan tersisa secuil pada diri Zahra. Ia tahu semarah-marahnya Tuan Fir'aun, ia tak akan menggunakan tangannya bertindak kasar. Juga ada sosok ibu di tengah mereka yang akan meredam amukan Pak Fadil. "Sejak kegiatan pramuka, Pak, Kabir nolong Zahra sewaktu terpisah dari kelompok di hutan lindung," ungkapnya mengenang pertemuan pertama mereka. "Nolong Zahra? Kok bisa kebetulan, sayang?" timpal Ibu Hazlina, cukup tertarik akan cerita sang anak. "Tidak tahu, Ma. Dia bilang sekedar hobi," ungkap Zahra mengulangi perkataan Kabir. Meski sebenarnya anak itu tak mengungkapkan hobi apa yang digemari. Dalam diam, Pak Fadil serius mendengarkan cerita Zahra. Satu hal yang ia tangkap,
putrinya jatuh cinta pada pandangan pertama, melampiaskan kemarahan, hanya kian memperpanjang kerenggangan di antara mereka. Pak Fadil akhirnya memilih jalur lain. Setelah cerita singkat Zahra berakhir, ia pun bersuara, membuat keputusan. Papa sudah ambil keputusan. Keputusannya, Zahra akan pindah sekolah, tinggal di asrama dan tidak memegang ponsel, ungkap Pak Fadil dengan tenang berbicara. Tapi Papa, aku tidak melakukan hal-hal buruk. Kabir anak yang dewasa, bantah Zahra langsung menolak. Yang tidak Papa percaya justru dirimu, nak. Kamu yang tidak bisa mengendalikan diri. Papa tidak mau perasaanmu itu berdampak buruk bagi pendidikan. Dan ini adalah keputusan final. Mama dilarang ikut campur, kata Pak Fadil mempertegas keputusan yang telah diambil. Dalam hati, tentu Ibu Hazlina tidak terima. Namun, ia cukup rasional. Tidak mendapati sang suami marah-marah seperti sebelumnya, itu sudah melegakan dirinya. Juga keputusan yang diambil tidak ekstrim menurut dia, walau tetap sang buah hati kecewa, merasa tak dimengerti. Kak Raihan dengan leluasa pegang ponsel, kenapa Zahra tidak? Tanya Zahra memprotes. Tidak masalah baginya tinggal di asrama, asal tidak dijauhkan dari ponsel. Jantung hidup remaja zaman sekarang. Asrama yang Papa maksud bukan asrama pada umumnya. Itu pesantren yang dikemas layaknya asrama. Zahra hanya akan pulang di hari-hari tertentu saja, terang Pak Fadil menjelaskan. Zahra terdiam. Baginya kini hidupnya sudah mati. Tanpa Hana serta Mariska juga jauh dari penakluk hati. Zahra, berhentilah membantah. Papa memahami perasaanmu. Sayangnya kamu salah paham atas sikap baik si Kabir itu, kata Pak Fadil sengaja menyenggol perasaan Zahra. Tuntut Zahra cukup tersengat. Di balik semua keputusan Papa ini, Kabirlah yang memintanya. Dia bilang dia akan menjauhimu, begitu halnya denganmu. Harus dijauhkan, kata Pak Fadil membeberkan. Zahra terpaku dalam diamnya, tak lagi membantah. Meski di hati, ia tak sepenuhnya percaya akan perkataan Pak Fadil. Bisa saja beliau mengarang cerita. Diamnya Zahra, juga yang lain, Pak Fadil anggap sebuah kesepakatan. Jadilah Pak Fadil bangkit dari duduknya, berjalan tenang meninggalkan mereka. Tak seberapa dari ketiadaan Pak Fadil, air mata Zahra jatuh tak terbendung. Beringkuk sedih ia dipelukan Ibu Hazlina. Mama, Zahra tidak mau di asrama, ucap Zahra. Sayang, untuk saat ini ikutilah keputusan Papa. Nanti Mama akan membujuk Papa, kata Ibu Hazlina, tidak memiliki kekuasaan membantah. Semua kenangan itu telah lama berlalu, namun kala ingatan datang mengusik, entah kenapa rasa sakit itu kental terasa. Dalam tatapan kosongnya, air mata menyeruap. Kilas balik cintanya, serasa hujan kesedihan di malam dingin tanpa sinar rembulan. Syukurlah berkat kedatangan seorang pramugari, kisah sedih itu tak berlanjut. Zahra tersentak dari lamunan. Menoleh ia pada pramugari tersebut, membalas senyum tulus dengan senyum palsu. Arigatou gozaimasu, ucap Zahra dalam bahasa Jepang. Meski telah hilang selera, Zahra pun tetap membangunkan Miko dari tidur lelapnya. Makan bersama mungkin sedikit menggugah nafsu makan, pikirnya. Miko menggeliat, lalu menarik penutup mata, mengganti posisi duduk yang tadi setengah tiduran dengan meninggikan posisi kursi. Sepertinya Miko tergiur. Kamu kelaparan? Hati Zahra menatap cara makan Miko. Yap, sahut Miko sembari mengangguk. Nih, habiskan saja punyaku, sambung Zahra, menyeret nampan miliknya ke meja Miko. Wah, kebetulan, batin Miko. Dengan senang hati ia melahap semua makanan itu. Loh, mau kemana? Tanya Miko kala Zahra bangun dari duduknya. Mau ke toilet, jawab Zahra. Nyatanya sekembali dari toilet, membasuh muka, tetap saja kesedihan itu tak bisa diusir. Alih-alih menyembunyikan kesedihan,
disambarnya gelas minuman oleh Zahra. Dan sekali lagi berpaling ke jendela, ia tatap kosong keluar. 7 jam lebih waktu yang ditempuh. Kini tiba juga mereka di bandara. Sungguh derdek dada Zahra pertama kali menginjakkan kaki di tanah kelahiran. "Zahra, aku lupa tidak menyiapkan hotel," ungkap Miko kala berjalan melewati gerbang kedatangan. Sontak langkah Zahra terhenti. Berpaling ia pada Miko di samping. "Kamu gak bercanda kan?" ucapnya. "Ayolah Zahra, ini kan negaramu. Come on, pesan hotel," jawab Miko malah menyuruh. Zahra menghela nafas. Meski kini ia telah kembali ke tanah kelahiran, namun semua terasa asing. 7 tahun bukan waktu sebentar, memisahkan diri, menghilang dari keluarga. Dan kini ia merasa asing di negara sendiri. Jadilah ia datangi seorang petugas keamanan bandara, bertanya perihal transportasi juga penginapan. Dari petugas itulah Zahra diperkenalkan dengan aplikasi, solusi dari kesulitan yang dialami. "Terima kasih Bapak," ucapnya sebelum kembali pada Miko yang menunggu di luar lobi bandara. "Gimana? Ini ada banyak taksi?" tanya Miko, tak sabar sekaligus menyarankan. "Ayo kita naik," sahut Zahra, menyeret Miko pada taksi di depan mereka. "Hendak kemana Nona?" tanya driver. Zahra pun menyebut sebuah hotel yang tak begitu jauh dari bandara. Ya, untuk sementara mereka beristirahat di sana. Selanjutnya menentukan di mana mereka akan tinggal nanti. Setelah menandatangani kontrak, "Oh Zahra, mereka bilang tempat tinggal akan disediakan selama di sini," ungkap Miko baru teringat. "Aku harap tempatnya cocok ke kita," sambung Zahra, tidak berniat memilih tempat yang akan disediakan. Lebih dari 1/4 jam berlalu, tibalah taksi itu tepat di depan lobi hotel. Setelah membayar sejumlah uang, Zahra menyeret Miko ke dalam tak sabaran. "Selamat malam, selamat datang di Keraton Hotel. Ada yang bisa kami bantu?" kata petugas resepsionis menyambut mereka dengan senyum menghiasi wajah. Serasa tak ada kata letih saja. "Malam juga, saya telah reservasi kamar atas nama Zahra Fadila Muhammad," sahut Zahra. "Oh, mohon ditunggu ya, saya cek lebih dulu," sambung petugas tersebut, lalu memastikan melalui layar PC di meja. "1 kamar deluxe dengan 2 bed, benarkah?" ucapnya kemudian. "Iya benar," sahut Zahra. "Silakan, ini kartunya, Nona bisa melewati pintu lift di sebelah kanan itu," ucapnya, menjelaskan sekaligus menyerahkan kunci kad. "Terima kasih," balas Zahra. Masih dengan bawaan yang tak sabaran, Zahra berjalan menuju lift. Miko dituntut berjalan cepat, menyeret koper menyusul Zahra. "Zahra, what's going on?" tanya Miko, mengamati raut wajah tak sabaran Zahra. "Tidak apa-apa, hanya merasa letih," jawab Zahra, tak mau membuka diri. Dan begitu tiba di lantai 5 hotel, di kamar hotel tepatnya, Zahra banting tubuhnya ke tempat tidur. Miko mengikuti jejak Zahra. Ia jatuhkan diri ke tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Kebisuan membungkus mereka sesaat. Miko palingkan kepala ke samping, memandangi Zahra di ranjang sebelah. "Zahra-chan, aku rasa kau tak suka kembali ke negaramu." "Maaf, tapi ini penting untuk karirmu ke depan," kata Miko, menyadari suasana hati Zahra. "Ya, aku memang tak suka, aku cemas," ungkap Zahra. "Cemas? Cemas kenapa?" lanjut Miko melempar tanya. "Takut bertemu dia lagi," kata Zahra menjawab. "Tenanglah, dunia ini tak selebar daun kelor," timpal Miko memberi pencerahan.